Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, halaman 23. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, halaman 23. Nah, ini ada gambar buku, bisa kalian perhatikan gambar di atas. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan untuk masyarakat ya. Lanjut halaman 24. Nah, di halaman 24 ini ada ayo berdiskusi dan membaca bacaan yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Bisa kalian baca sampai halaman 25. Kemudian bawahnya di halaman 25 ini bacalah kembali bacaan di atas dengan saksama. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Alternatif jawabannya adalah Manusia dengan Lingkungan Alam. Lanjut halaman 26. Nomor 2, tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Paragraf yang pertama, alternatif jawabannya adalah makhluk hidup, lingkungan, alam. Paragraf yang kedua, benda mati dan makhluk hidup. Paragraf yang ketiga, makhluk hidup, benda mati. Paragraf yang keempat, hubungan menyesuaikan diri, memanfaatkan alam. Paragraf kelima, manusia, alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nomor 3, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Kemudian mintalah temanmu untuk menjawabnya. Alternatif jawabannya adalah paragraf yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Paragraf kedua, apa hubungan antara benda mati dan makhluk hidup dalam suatu lingkungan? Paragraf ketiga, sebutkan satu contoh makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Paragraf keempat, mengapa petani harus menyesuaikan diri dengan alam? Paragraf yang kelima yaitu sebutkan satu contoh teknologi yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 4, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Alternatif jawabannya adalah disebut apa hubungan antar manusia, sebutkanlah contoh lain penggunaan teknologi dalam pemanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 5, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Alternatif jawabannya adalah makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut halaman 27. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Alternatif jawabannya adalah lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Nomor 2, apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nomor 3, jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Alternatif jawabannya adalah daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Nomor 4, jelaskanlah interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Alternatif jawabannya adalah interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Nomor 5, berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Alternatif jawabannya adalah para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Bawahnya, ayo menulis berdasarkan bacaan di atas. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1, jelaskanlah pokok pikiran di setiap paragraf dengan menggunakan tabel berikut. Lengkapi juga dengan informasi penting pada setiap paragrafnya. Lanjut halaman 28. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 2, buatlah sebuah tulisan dalam satu paragraf yang menjelaskan tentang bacaan di atas. Gunakanlah pokok pikiran dan informasi penting di atas dalam tulisanmu.
Usahakanlah untuk menggunakan bahasamu sendiri. Alternatif jawabannya yaitu lingkungan dan makhluk hidup yang ada di bumi ini saling berhubungan antara benda mati dan makhluk hidup, atau sebaliknya makhluk hidup dengan benda mati saling berkaitan. Hubungan manusia dengan lingkungan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu manusia harus menyesuaikan diri dengan alam dan manusia dapat memanfaatkan alam dengan teknologi. Nomor 3, di dalam kelompok kecil, tukarlah hasil pekerjaanmu dengan hasil pekerjaan teman sekelompokmu. Apakah teman sekelompokmu memiliki tulisan yang sama denganmu? Nah, alternatif jawabannya yaitu ada yang sama dan ada yang berbeda. Lanjut halaman 29. Nah, di halaman 29 ini ada pembicaraan antara Udin dan Siti. Dari bacaan itu saya semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Terus Siti menjawab, betul, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Yuk kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Bawahnya, ayo mencoba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Berdasarkan keterangan pada bacaan di atas tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, cobalah lakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarmu. Gunakan pertanyaan berikut ini sebagai panduanmu. Nomor 1, bagaimanakah kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk daerah pantai, pegunungan atau dataran? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Di daerah tempat tinggalku adalah wilayah dataran rendah. Nah, jawaban itu setiap anak pasti berbeda-beda menyesuaikan tempat tinggal masing-masing. Lanjut halaman 30. Nomor 2, apa pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Alternatif jawabannya pekerjaan di dataran rendah yaitu petani, karyawan pabrik, pekerja kantoran, guru, dokter, pegawai negeri sipil, pekerja tambang, dan lainnya. Nomor 3, apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Lengkapilah tabel berikut. Perhatikan contoh bentuk interaksi masyarakat dengan alam, contohnya yaitu bercocok tanam. Hasil interaksi dengan lingkungan alam, mudah mendapatkan sayuran segar. Nah, alternatif jawaban yang lainnya adalah nomor 4, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Alternatif jawabannya adalah manusia sangat bergantung pada lingkungan alam. Bentuk dan hasil interaksi manusia dengan lingkungan alam dipengaruhi oleh kondisi geografis. Lanjut halaman 31. Nah, ini ada percakapan antara Udin dan Beni. Lanjut halaman 32. Ini juga ada bacaan yang berjudul Konvensi Hak-Hak Anak. Bisa kalian baca sampai halaman 33. Jadi konvensi hak anak itu dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Selanjutnya bawahnya, berdasarkan bacaan di atas lakukanlah kegiatan berikut. Nomor 1, tuliskan beberapa kata-kata sulit yang belum kamu pahami. Cari tahu mana kata tersebut dengan mendiskusikannya bersama teman dan gurumu. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Pertikaian, perselisihan, perbedaan, perserikatan, perkumpulan, konvensi, kesepakatan, dan diratifikasi, yaitu sama dengan disetujui. Lanjut halaman 34. Nomor 2, buatlah daftar hak anak yang kamu dapatkan dari bacaan di atas. Catatlah hak-hak tersebut di bawah ini. Alternatif jawabannya adalah hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Nomor 3, dari daftar yang kamu buat di atas, tulis dan tandailah hak-hak yang sudah kamu dapatkan dengan membuat tanda centang. Alternatif jawabannya adalah bisa kalian buat tabel seperti ini ya. Ini ya, hak-hak anak, hak kelangsungan hidup, hak-hak yang sudah saya dapatkan. Misalnya udah ya, jadi kita checklist. Terus hak perlindungan, karena udah mendapatkannya kita checklist. Hak tumbuh kembang kita checklist. Hak berpartisipasi kita checklist gitu ya. Nomor 4, bagaimana kamu mendapatkan hak-hak tersebut? Alternatif jawabannya yaitu hak-hak tersebut bisa saya dapatkan setelah saya melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Lanjut halaman 35.
Di halaman 35 ini bisa kalian baca hak seorang siswa. Ini ada 8 hak ya. Lanjut halaman 36. Ayo berdiskusi. Nah, setelah kalian berdiskusi, kalian isi hak aku sebagai seorang pelajar. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 37. Hak adalah, alternatif jawabannya adalah segala sesuatu yang didapatkan seseorang apabila telah melaksanakan kewajibannya secara alami. Hak telah melekat dalam kehidupan setiap orang sehingga penggunaannya pun sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Bawahnya ayo renungkan. Nomor 1, apa hal paling menarik yang kamu temui pada kegiatan pembelajaran hari ini? Alternatif jawabannya adalah dalam kegiatan belajar hari ini, hal menarik yang saya temui ialah mempelajari hal-hal baru serta bekerja sama dalam menemukan jawaban dari setiap soal-soal yang ada. Nomor 2, apa tantangan yang kamu hadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana kamu menghadapinya? Alternatif jawabannya tantangannya yaitu memahami materi dan aktif dalam mencari jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan. Saya menghadapinya dengan semangat dan terus mencari sampai jawaban ditemukan. Nomor 3, apakah yang kamu rasakan ketika hakmu terpenuhi? Alternatif jawabannya yaitu ketika hak saya terpenuhi, tentunya sangat senang sekali. Bawahnya kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pekerjaan mereka sehari-hari. Diskusikan dengan orang tuamu bentuk-bentuk interaksi mereka dengan lingkungan alam pada saat mereka melakukan pekerjaannya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.